Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Lause Len-Len, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Lause. Wow, senang sekali ya. Waktu begitu cepat berlalu ya Lause ya, sudah minggu lagi ini. Iya, ibadah lagi deh kita. Iya, kita sudah ibadah lagi. Kita sapa anak-anak dulu yuk Lause Len-Len. Halo anak-anak di rumah. Wow, puji Tuhan ya, senang sekali Lause bersama Lause Len-Len hari ini kita bisa beribadah lagi. Nah anak-anak, Lause juga mau sharing nih mengenai anak-anak yang sudah datang ke sekolah minggu, yang anak-anak kelas 6 dan kelas 7 ya Lause ya. Iya benar. Wow, mereka ternyata senang sekali ya. Iya. Hari yang sudah dinanti-nanti. Yang pastinya nih Lause Len-Len, anak kelas 1 dan anak kelas 5 juga pasti udah pengen banget dong ya. Iya, tunggu ya gilirannya ya. Kapan sih itu Lause Len-Len? Awal Juli ya Lause ya. Iya, awal Juli. Pastinya anak-anak sudah kangen nih ya. Iya pasti deh. Mau sekolah Buktinya minggu. kemarin tuh Lause ada anak siang ya, banyak ya. Itu anak kelas 1 sampai 3 itu ada yang datang juga. Oh, ada yang hadir juga ya. Iya, ternyata Oh. tuh memang mereka tuh kangen banget ya. Iya, mungkin karena koko cicinya juga sekolah minggu ya. Iya, jadi kita juga semangat ya Lause ya. Lause-lausenya juga udah kangen semua loh sama Iya, kamu. pastilah. Wow. Oke lah, sekarang kita siap-siap ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar. Pemeliharaan Tuhan buat kita semua sampai dengan saat ini. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini. Thank you Lord. Dengan sukacita ya anak-anak, kita nyanyikan pujian ini. For saving my soul, thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan buat kita semua. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Sekali lagi anak-anak kita nyanyikan pujian ini. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Thy great salvation. Salvation so rich and free. Iya, ibadah itu salah satu tanda ucapan syukur kita karena keselamatan yang Tuhan berikan buat kita Lause Len-Len. Iya betul. Nah sekarang kita mau berdoa yuk, minta Lause Len-Len ya buka dalam doa. Oke Lause. Ya anak-anak semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan Tuhan setiap hari atas kami. Tuhan, hari ini kami mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami semua boleh lebih mengerti, lebih mengenal, dan lebih mengasihi Engkau melalui ibadah ini, Tuhan. Dan biarlah ibadah ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, lalu selain ngomong-ngomong ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, aku juga sebenarnya senang loh Lause Len-Len. Senangnya kenapa nih? Karena di klip-klip yang biasa Lause Malvian puter tuh di YouTube kita, ada anak-anak yang suka dengan sukacita luar biasa mereka nyanyi dan nari dan divideoin sama maminya. Lause Len-Len lihat nggak? Iya lihat, benar Lause. Wah, puji Tuhan ya anak-anak sekolah minggu GKI Citra luar biasa. Anak-anak, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini, kita mau bersorak buat Tuhan, katakan wow, Yesus Raja Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Melompat, berlari, bersukacita dalam hadiratnya, bernyanyi, berdoa, menari, berlutut, berdiri, puji Dia, angkat tanganmu, memuji, bersorak, menari, semua bersorak, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow, oh, oh. Wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Melompat, berlari, bersukacita dalam hadiratnya, bernyanyi, berdoa, menari, berlutut, berdiri, puji Dia, angkat tanganmu, memuji, bersorak, menari, semua bersorak, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow, oh, oh. Wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow, oh, oh. Iya, Tuhan kita layak disembah ya Lause. Nah, anak-anak di rumah gimana nih? Bersukacita kah hari ini? Pasti kayak kita dong Lause. Kita aja suka cita. Iya, atau mungkin ada yang bersedih juga sih mungkin ya. Iya. Tapi anak-anak, kalau kamu bersedih atau ada masalah, berdoa sama Tuhan ya. Kamu akan diberikan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Nah anak-anak, oleh sebab itu kita tuh harus jaga hati kita loh Len-Len. Hidup itu memang nggak semuanya berjalan dengan baik ya loh Len-Len. Mungkin ada masalah kan, pasti. ya. Mungkin itu masalah apa pelajaran, ya kan. Terus mungkin kita lagi kesel sama Cece, sama Koko atau sama Mami gitu kan. Ya ada aja sesuatu terjadi, tapi kita harus menjaga hati kita anak-anak ya, supaya kita jangan melakukan apa? Dosa. Soalnya dosa kecil, dosa besar semuanya sama ya loh Len-Len di hadapan Tuhan. Judulnya dosa loh. Walaupun cuma marah dikit, tetap aja dosa. Iya loh. Oleh sebab itu kita menyanyikan pujian ini untuk ingetin kita bahwa kita harus jaga hati kita terhadap dosa. Jagalah hatimu
pujian ini dengan lebih semangat lagi loh Serenlen. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Iya, biar hidup kita buat Yesus tersenyum loh Serenlen. Nah, kita bersyukur sekali ya, minggu-minggu ini kita lagi bahas tentang 10 hukum Tuhan Oh kan, iya, benar, yang ngajarin kita juga supaya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang Nggak disuka jahat Tuhan ya, ya. iya, yang mendukakan hati Tuhan ya. Oleh sebab itu anak-anak, kita bersyukur nih, kalau minggu ini tuh kita bahas apa ya Lau Serenlen ya? Hukum yang keberapa ya? Ke-8 sama ke-10 ya. Oh, 8 ke 10. Berarti minggu kemarin 7. yang ke-7. Nah, anak-anak inget ya, minggu-minggu yang Lau secerita itu tentang apa, kita harus inget, simpan dalam hati, lakukan dalam kehidupan Jangan kita. dengar terus udah cuek aja loh. Iya. Nggak boleh ya Ustaz ya. Iya. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan nih ya. Kita mau memberikan persembahan. Lau Serenlen biasanya scan QR-nya di mana? Dekat sini loh Ustaz. Ya, anak-anak juga bisa minta tolong papi mami untuk scan QR-nya ya. Yuk sekarang kita mau memberikan persembahan sambil memuji Tuhan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan beri dengan rela, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan beri dengan rela, bawa persembahan, datanglah segera. Iya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdoa ya Lau Serenlen. Yuk anak-anak di rumah lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang besar hari ini. Kami bisa datang untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur punya kesempatan yang indah Tuhan. Tuhan,
Kami juga bersyukur hari ini bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami supaya bisa dipakai untuk melayani Tuhan di gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk om dan tante yang mengelolanya. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang bekerja. Tuhan berkati mereka, berkati usaha mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bisa memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Nah, anak-anak sudah siap dong nih. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan siapa lo Selendang? Pembina guru sekolah minggu yang cantik ya, Iya, akan dibawakan oleh Lose Malvian. Yuk anak-anak kita sama-sama duduk, kita mau siapkan hati kita mau undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini. Mari masuk, masuk hatiku ya Yesus. Kita nyanyikan pujian dalam bahasa Inggris dulu ya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Katakan mari masuk, mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Iya, kita mau siapkan hati kita yuk anak-anak. Ya, sudah siap ya? Pasti udah siap dong, Las. Oke, yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Hai, senang sekali berjumpa dengan kalian lagi di hari Minggu ini ya. Wah, Lose Malvian sangat berharap kalian tidak pernah absen sekolah minggu. Baik itu online maupun untuk yang udah kelas 6 sampai kelas 7 secara onsite di gereja ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita satu perintah untuk apa? Menguduskan hari Sabat. Ingat kan? Oke, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita di mana minggu depan kita akan masuk ke hukum yang terakhir. Nah, sebenarnya kan masih ada 3 hukum tuh, hukum ke-8, 9, dan 10. Lause Malvian hari ini akan menggabungkan hukum yang ke-8 dan hukum yang ke-10. Karena ini juga punya kaitan yang erat. Oke, untuk bisa mengerti kok bisa ada kaitan yang erat, kita sama-sama yuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita duduk dulu ya, kita mau berdoa minta Tuhan menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau pada hari ini ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur
Tuhan memberi kami kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan di hari ini, di mana kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja, menolong kami mengerti apa yang Tuhan mau dan perintah Tuhan yang harus kami taati dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak Lause Mafian mau tanya nih. Menurut kalian apa yang ada di dalam diri kita yang dapat mendorong kita melakukan sesuatu? Apa itu kira-kira? Ada yang tahu nggak? Yang ada di dalam diri kita yang dapat menjadi pendorong untuk kita melakukan sesuatu. Ada yang tahu? Coba dipikir-pikir, apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah keinginan. Betul sekali, keinginan. Sekali lagi apa? Keinginan, betul. Keinginan yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kita ingin sekali main game. Maka apa yang kita lakukan? Kita ambil handphone, atau buka laptop, atau buka komputer kita, kemudian kita nyalakan, dan kita cari game, kemudian kita bermain game. Benar kan? Bermain game karena kita punya keinginan untuk bermain game. Kalau kita lagi nggak pengen main game, kita pasti nggak akan bermain game, benar? Iya. Contoh lagi yang lain. Karena kita ingin makan coklat atau minum es krim, makan es krim, maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan membeli coklat atau membeli es krim untuk makan es krim atau makan coklat yang kita inginkan, bukan? Kalau kita lagi nggak pengen makan es krim, sekalipun ada toko es krim, atau sekalipun ada es krim di kulkas di rumah, tapi kalau kita lagi nggak pengen, maka kita tidak akan makan es krimnya ataupun coklat. Bener kan? Iya dong. Masih banyak hal lagi yang lain. Itu sebabnya anak-anak, keinginan itu harus hati-hati. Karena keinginan hati yang salah akan membuat kita melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu ada kaitannya dengan hukum yang ke-8 dan hukum yang ke-10. Anak-anak tahu hukum yang ke-8 adalah apa? Hukum yang ke-8 berbunyi apa? Jangan mencuri. Hukum yang ke-10 apa isinya? Jangan mengingini milik sesamamu. Benar? Iya, kalian bisa lihat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-15 dan 17. Lause Malvian mau baca ya, di sana bilang ayat yang ke-15, jangan mencuri. Itu adalah hukum yang ke-8. Dan hukum yang ke-17 yaitu jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, anak-anak, Lause menggabungkan dua hukum ini karena seringkali keinginan di dalam hati yang salah, yang tidak benar, bisa membuat kita seperti yang tadi Lause Malvian bilang, melakukan hal yang salah. Salah satunya adalah mencuri. Karena orang menginginkan barang orang lain dan dia tidak mampu membeli atau dia tidak mampu untuk memilikinya, sehingga ada banyak orang akan melakukan pencurian. Ya, dia lihat milik orang lain. Kemudian dari lihat terus bilang, wah bagus ya dia punya tas, atau bagus ya handphonenya, atau bagus ya dia punya mainan, atau bagus ya dia punya pensil, pulpen. Wah, saya juga pengen, tapi saya nggak punya uang untuk membelinya, gitu. Sehingga akhirnya
ada orang-orang, anak-anak yang berani melakukannya untuk mengambil milik orang lain, yaitu mencuri hanya untuk apa? Memuaskan keinginannya, ya kan? Atau misalnya nih, ada anak-anak yang sudah tahu tidak boleh makan permen, tapi karena dilarang mama papa, kita nggak boleh makan dong ya. Tapi waktu papa mama pergi, ada uang tuh 5.000 di meja. Kita ingat, oh iya, di sebelah kan ada warung, ada toko. Ambil uang mama 5.000 pakai beli permen. Nah, semua dari apa? Keinginan. Dan itu yang terjadi pada seorang yang bernama bukan Naaman ya, bujangnya Naaman. Yaitu siapa namanya? Mungkin anak-anak udah tahu, yaitu namanya Gehasi. Anak-anak kalian bisa lihat kisahnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ya. Lause Malvian tidak akan membaca semua kisah ini, tetapi di sana kalian akan bisa menemukan satu kisah yang sangat menarik sekali, di mana ada seorang yang melanggar hukum yang ke-8 dan juga hukum yang ke-10. Anak-anak kalian tahu kan bahwa Naaman itu adalah seorang panglima, ya, panglima yang luar biasa, dia jago berperang, dia panglima Raja Aram. Nah pada waktu itu anak-anak, panglima Raja Aram ini yaitu Naaman menderita sakit kusta, ya. Wah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sakit kusta, sakit kulit. Mungkin anak-anak juga sudah tahu kisahnya gitu ya. Kalian pernah mendengarnya, kalian ini ya pernah membaca. Lalu saya pengen kalian ingat kembali bahwa pada waktu itu Naaman mengalami sakit kusta, dan singkat cerita tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan Naaman kan, gak ada. Udah dibawa ke dokter ini, udah ke dokter sana, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan Naaman pada waktu itu. Sehingga akhirnya seorang gadis yang bekerja di rumah istrinya atau di rumah mereka punya keberanian untuk menceritakan bahwa ada seorang nabi Tuhan gitu ya. Yang apa? Yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sehingga apa yang dikatakan oleh si gadis kecil ini, perempuan ini, dia berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Wah, dia memberanikan diri, dia kasih tahu, udah bawa aja Bapak Naaman pergi ketemu dengan nabi itu. Singkat cerita anak-anak, panglima Raja Aram ini diberikan izin oleh raja untuk pergi berjumpa dengan nabi yang diceritakan oleh si siapa? Si anak yang kerja di rumahnya. Dia pergi ke sana dan dia pergi berjumpa dengan Nabi Elisa. Nah anak-anak, waktu berjumpa dengan Nabi Elisa, kemudian akhirnya kan si Naaman ini disuruh berendam di sungai Yordan kan pada waktu itu ya. Sampai berapa banyak? Sampai 7 kali gitu ya. Di sana diceritakan gitu ya. Untuk apa? Dia harus pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Wah, awalnya sih dia merasa, wah gimana sih sungai-sungai di negeriku lebih bagus. Tapi kemudian kan dia punya pegawai bilang, udah gak apa-apa lah, hanya berendam 7 kali kok di sungai Yordan pasti sembuh. Dan akhirnya setelah dilakukannya, Naaman melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa untuk berendam 7 kali di sungai Yordan, akhirnya dia sembuh. Wah, dia senang sekali anak-anak. Kesembuhan itu memberikan sukacita di dalam hatinya, sehingga akhirnya dia mau memberikan hadiah yang banyak kepada Nabi Elisa. Jadi dia pergi bersama dengan rombongannya ke rumah Nabi Elisa untuk memberikan persembahan atau hadiah, ucapan terima kasih ya kepada Nabi Elisa. Nah, waktu ada di rumah Elisa itu ada seorang bujangnya atau orang yang bekerja ya di rumahnya Pak Elisa. Namanya siapa? Namanya Gehasi ya, tadi Lause salah sebut. Namanya adalah Gehasi. Dia adalah bujang atau yang bekerja di rumah Nabi Elisa. Waktu dia lihat Bapak Naaman membawa banyak hadiah. Wah, dia lihat-lihat. Wow, itu hadiah banyak banget. Wah,
itu kalau dijual pasti nilainya besar sekali. Wah, bisa jadi orang kaya nih, Bapak Elisa nih dapat hadiah yang banyak daripada Naaman. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Apakah Bapak Elisa menerima hadiah itu? Ternyata tidak. Bapak Elisa tidak mau menerima hadiah itu karena Bapak Elisa tahu bahwa bukan dia yang bisa menyembuhkan Naaman, tetapi kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan. Sehingga dia tidak mau menerima hadiah yang diberikan oleh Naaman. Akhirnya Naaman mau pulang gitu ya. Waktu dia mau pulang di tengah-tengah perjalanan, ada orang yang teriak-teriak panggil, Pak Naaman, tunggu Pak Naaman gitu ya. Wah, ternyata waktu dia dengar ada suara yang panggil, dia berhenti. Ternyata yang mengejar dia siapa? Yaitu Gehasi gitu ya. Wah, Gehasi mengejar siapa? Mengejar Bapak Naaman. Dia bilang apa sama si Naaman? Dia bilang kalau Bapak Elisa menyuruh dia untuk minta lagi hadiahnya. Wah, dia bilang baru saja datang ada 2 orang muda dari pegunungan Efraim. Jadi hadiah itu diminta sama Bapak Elisa untuk dikasihkan kepada 2 orang muda itu. Wah, Bapak Naaman percaya nggak apa yang dikatakan oleh Gehasi? Percaya, dia percaya. Dia ambil, dia terima barang itu, namun ternyata barang itu dia tidak berikan kepada Bapak Elisa. Dia mau memiliki barang itu. Dia mencuri barang yang tidak seharusnya dia miliki, ya. Bukan hanya sekedar mencuri, tetapi dia sudah melakukan dosa juga yang lain, yaitu berbohong. Wah, karena keinginan hatinya memiliki apa yang bukan miliknya, sehingga dia berani melakukan dosa, yaitu berbohong dan juga mencuri. Seharusnya dia tidak boleh melakukan itu gitu ya. Jadi dia mengambil milik yang bukan punya dia. Ya, dia mengambil dengan cara yang tidak benar, yang tidak tepat gitu ya. Membohongi Bapak Naaman. Akhirnya anak-anak, apa yang terjadi? Waktu itu dia pikir Bapak Elisa nggak tahu. Tapi waktu akhirnya dia pulang ke rumah, Bapak Elisa tanya, kamu dari mana? Dan dia bilang nggak dari mana-mana. Bapak Elisa tahu karena Bapak Elisa sudah diberitahukan oleh Roh Tuhan bahwa dia sudah mengambil barang orang lain dan dia sudah berbohong. Akhirnya yang terjadi adalah Gehasi dihukum, dia kena sakit kusta, bahkan seluruh keluarganya, anak-anaknya pun dihukum oleh Tuhan karena perbuatannya. Lihat anak-anak, karena keinginan mata, keinginan hati, ya. Sehingga akhirnya Gehasi sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Padahal seharusnya Gehasi tahu tidak boleh melakukan hal itu. Dia tidak boleh berbohong, dia tidak boleh mencuri milik orang lain. Tetapi dia lakukan itu karena ada keinginan untuk memiliki barang orang lain. Untuk memuaskan dirinya sendiri. Dan itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak kita harus belajar. Kita lihat ya bahwa kita memang punya keinginan di dalam hati. Punya keinginan salah enggak? Enggak salah. Punya keinginan itu memang diberikan oleh Tuhan. Tetapi keinginan kita itu haruslah keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Keinginan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai keinginan yang di dalam hati kita, pikiran kita adalah sesuatu yang akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Itu sebabnya anak-anak, kalau kalian perhatikan ya, hukum yang terakhir, hukum yang ke-10 itu berbicara soal keinginan kan. Karena apa? Ya, itu jadi kayak kesimpulan gitu loh. Kalau kita tidak menjaga hati kita, keinginan kita pasti akan membuat kita melanggar hukum yang pertama. Hukum yang pertama bilang apa? Jangan ada padamu Allah lain. Kalau kita nggak inginkan ada Allah lain dalam hidup kita, maka kita tidak akan punya Allah yang lain. Kalau kita nggak punya keinginan yang untuk membangun, membuat patung atau menyembah patung, maka kita pasti tidak akan membuat patung atau menyembah berhala atau menomorduakan Tuhan, ya kan? Kalau kita nggak punya keinginan untuk tidak menghormati orang tua, maka kita pasti akan betul-betul belajar menghormati.
tapi karena keinginan hati kita yang gak baik, memberontak, mau melawan, akhirnya kita tidak mau menghormati orang tua. Karena punya keinginan yang malas untuk beribadah, sehingga kita akhirnya tidak mencucikan dan tidak menguduskan hari Sabat, hari Minggu. Kita cuma pilih main game, nonton, malas, bosan. Alasannya itu aja. Bosan dengerinnya lewat YouTube. Bosan lagunya itu aja. Bosan yang ceritanya Lause Malfian terus misalnya gitu ya. Bosan kayak gitu terus. Itu adalah keinginan yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita cari alasan untuk membuat diri kita benar. Itu salah. Bersyukur loh kita masih bisa ibadah walaupun secara online kan. Kebayang kalau nggak punya teknologi. Boro-boro deh kita pasti nggak bisa punya ibadah online. Makanya keinginan kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau hati kita punya keinginan untuk membunuh, maka kita pasti akan membunuh orang lain. Membenci orang lain. Tidak mengasihi orang lain. Kalau kita punya keinginan untuk tidak setia, maka kita menjadi tidak setia. Sehingga akhirnya kita melanggar hukum yang ketujuh yang minggu lalu Leo Seledi jelaskan tentang berzina. Dan hari ini tentang mencuri. Kalau kita tidak punya keinginan untuk memiliki orang lain punya barang-barang, maka kita tidak akan mencuri apa yang bukan milik kita. Ya, dan minggu depan kita akan melihat hukum yang ke-9 ya. Dan itu semua bermula dari keinginan hati. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya supaya hati kita, keinginan kita benar di hadapan Tuhan? Caranya adalah dengan kamu selalu membaca Alkitab, berdoa, dan minta Tuhan tolong saya Tuhan, supaya bisa melihat keinginan hati saya ini benar tidak? Bisa mendatangkan yang jahat tidak? Keinginan hati saya ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau tidak, Tuhan tolong saya ya, supaya saya tidak dikuasai keinginan yang salah, keinginan yang tidak baik, keinginan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga saya tidak melanggar hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Karena itu anak-anak makanya jangan malas membaca Alkitab, jangan malas berdoa, jangan malas ibadah sekolah minggu. Supaya kamu bisa Tuhan tolong dalam hatimu tersimpan yang baik, dalam pikiranmu tersimpan yang baik. Sehingga keinginan kamu, keinginan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu punya semangat untuk belajar, keinginannya terus belajar, jadinya rajin belajar, keinginannya untuk baca Alkitab, jadinya rajin baca Alkitab, keinginannya untuk berdoa, jadinya punya kerinduan untuk berdoa, keinginannya untuk sekolah minggu, jadinya juga sekolah minggu, keinginannya menghormati orang tua, jadinya menghormati orang tua, keinginan yang baik, keinginan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ingat selalu, jangan mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kamu tidak bisa memilikinya, berdoalah pada Tuhan. Suatu waktu Tuhan pasti beri yang terbaik untukmu. Jangan kita mengingini milik orang lain dan akhirnya kita melakukan tindakan yang tidak baik. Salah satunya dengan cara mencuri, mengambil barang orang lain tanpa izin. Oke? Mulai dari saat ini minta Tuhan jaga hati kita. Makanya lagunya tadi bilang apa? Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya kan? Iya dong. Karena menjaga hati itu penting. Menjaga keinginan kita. Oke? Ingat selalu firman Tuhan ini. Dan jangan lupa 2 minggu lagi kita akan sekolah minggu dari kelas 1 sampai kelas 5. Ya, karena itu anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 sabar-sabar ya. Dan juga banyak berdoa supaya pandeminya nggak tambah naik-naik, sekarang udah mulai naik-naik lagi nih gitu ya. Dan jangan lupa seal, oke? Daftar seal segera, jangan sampai ketinggalan. Ini adalah mungkin seal online yang terakhir. Kita berdoa supaya tahun depan sealnya bisa berjumpa bersama-sama di gereja, oke? Have fun together, oke? Nah, oke. Yuk, kita sudah selesai sekolah minggu, kita mau berdoa minta Tuhan tolong kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami sudah belajar firman Tuhan. Jaga hati dan pikiran kami supaya keinginan kami adalah keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, menginginkan milik orang lain sehingga kami akhirnya mencuri
mengambil, memiliki milik orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tolong kami Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan yang terus menjaga hati dan pikiran kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk sekolah minggu kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye, Brave Kids! Hukum keenam, jangan membunuh. Tidak menanggung, tapi Tuhan beri makan. Baku tidak meminta, tapi Tuhan tangani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan mengerti. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari akal. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari akal. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus